Oke, welcome back to my channel Ajuday 07 NOK. Oke guys, di video kali ini saya akan menjelaskan terkait 9 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman saya ketika saya kumpul sama mereka, yaitu pertanyaan-pertanyaan terkait kita orang Timur. Nah, dan pertanyaan-pertanyaan saya sudah kumpulkan di sini, ada 9 poin pertanyaan. Oke guys, jika teman-teman mau tahu keseruan pertanyaannya seperti apa atau videonya seperti apa, jangan lupa tonton sampai selesai guys. Zile 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 yo alerg al mille mille mille. Oke guys, ini dia pertanyaan-pertanyaannya dan saya akan membacakan satu persatu. Ya, saya ambil dari sini satu persatu pertanyaannya apa-apa aja ya. Oke. Pertanyaan nomor berapa ini? Iya. Pertanyaan nomor 6. Ya, pertanyaannya, apakah Bang Judai Muslim dari sejak lahir? Yes. Saya Muslim dari sejak lahir. Dan otomatis di kabupaten saya itu di Ambon, khususnya kabupaten SBT. Ya, kabupaten SBT itu 80% Muslim. Dan di kabupaten saya itu tidak ada gereja secara permanen. Ya. Secara gedungnya gede, itu enggak ada. Di kabupaten saya itu 80% Muslim dan alhamdulillah saya juga Islamnya atau Muslimnya emang udah dari kecil. Orang tua saya Muslim, kakak adik saya Muslim, keluarga tetangga saya semua Muslim. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman saya, bahkan saya sering makan di warteg, itu sering ditanyakan. Bahkan orang yang pernah ketemu sama saya, ketika melihat saya itu pasti dia bertanya, apakah kamu orang Muslim dari lahir atau bagaimana? Atau biasanya pertama dia tanyakan itu, dia mengatakan bahwa maaf, apakah saudara orang Muslim? Dan begitu. Itu pertanyaannya. Nah, lanjut pertanyaan yang kedua yang akan saya ambil lagi. Ya, pertanyaan seperti apa ya? Ya, pertanyaan nomor 3. Apakah orang Timur itu mayoritas kulitnya hitam semua? Oh, no. Orang Timur itu bukan mayoritas ya. Sebagian itu kulitnya putih. Cuma kenapa penjelasannya mereka itu hitam? Ya, kulitnya hitam. Ya karena mereka aktivitasnya itu di panas, di matahari. Setiap hari. Aktivitas apapun. Karena aktivitas di sana rata-rata petani. Ya, petani, nelayan. Nah, ketika aktivitas itu dijalankan itu selalu aja di matahari. Jadi kita itu ya hidup bersama alam lah gitu. Beda dengan orang-orang di sini, biasanya kerja itu pasti yang diadem-adem kan. Kalau kita timur kagak. Emang waktu kecil kulit kita putih, cuma pas udah SD, udah sekolah, udah SD, udah SMP, itu kita udah bantu orang tua di kebun. Dan kerjanya di panas, dari pagi sampai sore kerjanya di panas. Makanya kulit kita terbakar oleh matahari, makanya ya sering hitam gitu kan. Oke. Nah, itu pertanyaan yang nomor 3. Dan pertanyaan berikutnya, apakah Ambon sama Papua itu sama apa beda? Nah, ini pertanyaan yang sering saya dengar ya teman-teman. Jadi ketika mereka atau teman-teman saya ataupun orang lain lah, ketika melihat saya itu biasanya salah nebak gitu. Ini orang Ambon, ini orang Papua. Jadi perspektif mereka itu orang Ambon sama orang Papua itu sama.
Padahal tidak. Ambon sama Papua itu beda. Memang kita rasnya ras Melanesia ya, rasnya atau kulturnya sama. Cuma orang Ambon itu kalau hitam, hitam gak terlalu hitam juga kan. Hitamlah kecoklatan, kecoklatan. Nah, kalau Papua ya beda beda sama kita untuk masalah hitam kulitnya gitu kan, beda. Nah, dan juga beda dari segi bahasa. Kalau Papua itu dia pakai bahasanya ko. Ko itu kamu. Nah, kalau Ambon itu pakai bahasanya ale atau ose. Ale atau ose berarti kamu, dua-duanya kata ale dan ose itu dua-duanya sama. Nah, ketika kata ose itu biasanya disapa buat seumuran kan, seumuran itu kata ose. Nah, kalau kata ale itu bahasanya sedikit halus. Nah, dan juga bahasa yang kita sapa buat orang tua atau orang yang lebih tua dari kita itu biasanya kita panggil bapak, abang gitu. Nah, pertanyaan berikutnya lagi, pertanyaan nomor berapa nih? Pertanyaan nomor 1. Dari tahun berapa merantau ke Jakarta? No, saya merantau ke Jakarta itu 2016 bulan 1. Itu saya ingat ke Jakarta. Dan alhamdulillah dengan berjalannya waktu itu saya di Jakarta, saya di Subang. Saya mondok di Subang. Hampir 1 tahun lebih saya di Subang. Setelah saya dari Subang, saya ke Bekasi, mondok lagi di Bekasi. Dan alhamdulillah kemarin 2022 saya menyempatkan waktu untuk balik ke Ambon. Balik ke Ambon selama ya berpuasa di Ambon ya, lebaran di Ambon. Selama 1 bulan di Ambon. Baru saya balik lagi ke sini. Saya ke sana naik kapal, balik juga naik kapal. Untuk ongkos ke sana naik kapal itu 650.000. Jadi teman-teman kalau mau ke Ambon ya naik kapal aja. Ya hemat lah gitu kan. 650.000 itu sudah langsung sama uang makan sehari 3 kali sudah ditanggung oleh kapal. Ketika teman-teman mau ke sana naik kapal aja. Pesawat dari sini ke Ambon mahal ya, paling di atas 1.500.000 gitu. Oke, pertanyaan yang berikutnya. Kenapa, pertanyaan yang nomor 2 ya, kenapa nggak kuliah di Ambon saja? Nah, kebanyakan teman-teman ataupun orang-orang juga bertanya seperti itu. Kenapa kamu nggak kuliah di Ambon aja? Di sini saya jelaskan ya, saya pernah kuliah di Ambon, 2 semester di Universitas IAIN Ambon, kampus terbesar kedua di kota Ambon. Saya pernah kuliah di sana dan saya ngambil jurusan BKI, Bimbingan Konseling Islam, di Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Cuma dengan berjalannya waktu saya kuliah, ya bisa dibilang nggak jelas kuliahnya ya. Kuliahnya cuma ke kampus, pulang lagi, nggak ikut materi, ikut ya paling sebentar doang, keluar, paling nipu dosen, bilang ke toilet, padahal udah keluar itu. Nah dari situ nilai udah nggak jelas, kuliahnya udah kagak jelas, nakal aja. Nah dari situ langsung saya nggak berhenti kuliah dan saya dapat beasiswa untuk ke Subang waktu itu. Subang untuk mondok beasiswanya. Awal-awal sih saya nggak mau dah. Saya bilang ngapain sih saya mau masuk pondok, mau jadi ustadz gitu kan. Pemikiran saya memang dulu kayak begitu. Karena memang terbawa dengan lingkungannya udah rusak kan. Makanya berpemikiran untuk yang baik-baik itu nggak ada. Apalagi mau jadi ustadz itu paling nggak mau sekali dulu. Oke, lanjut pertanyaan yang berikutnya. Nah, ini pertanyaan juga sering saya pernah dengar juga.
Apakah di Ambon itu mayoritas Muslim apa non Muslim? Kalau setahu saya ya mayoritas Muslim kalau di Ambon. Karena saya melihat dari kabupaten saya aja 80% Muslim. Dan kalau memang gereja-gereja itu kebanyakan di kota Ambon, di kabupaten-kabupaten. Kalau alam ya mungkin di kabupaten lain ada, tapi kalau di kabupaten gua nggak ada gereja. Oke, berikutnya pertanyaan berikutnya. Nah, dan tadi itu menurut sepengetahuan saya untuk Ambon itu mayoritas Muslim ya. Oke, pertanyaan yang berikutnya itu pertanyaan nomor 5. Kenapa memilih kuliah di luar daerah? Ini pertanyaan kayak yang tadi juga ya. Memilih kuliah di luar daerah. Saya memilih kuliah di luar daerah agar saya bisa tahu bagaimana sih hidup susah di kampung orang, di rantau orang itu seperti apa. Bertahan hidup di sana seperti apa, dan tujuan saya untuk menggali pengalaman di luar daerah, apalagi di Jakarta. Dulu itu saya pernah bilang, lu mau ke Jakarta? Iya, saya mau ke Jakarta. Wih, Jakarta, hidup Jakarta itu keras bro, kata teman-teman saya gitu. Makanya pas saya di bandara itu saya takut, pengen pulang. Ini udah lihat gedung-gedungnya udah tinggi-tinggi, terus nggak ada yang gua kenal di sini. Ada sih teman-teman saya, tapi waktu itu saya di bandara itu lama dia jemput datang kan. Jadi kepikiran tuh, baru saya terbawa sugesti bahwasanya, aduh, kalau di Ambon lagi, di Jakarta itu banyak premannya. Ente kalau salah-salah jalan langsung diculik dan diambil, ente punya uang dan semua HP semua diambil semua. Nah itu saya tersugesti dengan itu kan, karena teman-teman di kampung itu bilangnya begitu, makanya saya takut banget. Tapi alhamdulillah enggak, selama saya di Jakarta alhamdulillah saya bertemu sama orang-orang baik semua ya, bertemu sama teman-teman saya itu orangnya baik-baik semua. Cuma mereka sering-sering bercanda aja. Orang-orangnya baik, ya. Alhamdulillah gitu. Oke, pertanyaan terakhir. Bagaimana kejadian tahun 99 di Ambon? Lah, kejadian atau konflik tahun 99 di Ambon itu ya, dulu itu saya masih kecil, masih SD. Jadi saya nggak tahu juga konfliknya seperti apa, atau pokoknya saya nggak tahu dah. Cuman waktu itu saya ingat saya masih kecil itu ada kampung tetangga juga di apa di kabupaten saya itu pada ribut juga. Cuman seingat saya waktu kecil, tapi untuk masalah gimana gimananya saya nggak tahu kan gitu. Saya nggak tahu apa yang membuat sehingga bisa konflik gitu kan pertama. Tapi alhamdulillah dari belakangan ini untuk di Ambon itu ya saudara-saudara saya yang non muslim itu hidup berdampingan, udah hidup rukun gitu. Untuk belakangan ini, untuk terlepas dari situ mereka sudah hidup rukun, hidup berdampingan, saling melengkapi. Pokoknya lumayan dah hidup mereka di sana, dan kita juga nggak mau lagi konflik-konflik seperti itu terjadi lagi. Kita pengen hidup berdampingan aja gitu. Hidup menjaga apa toleransi itu sangat luar biasa. Kalau masalah toleransi itu di Ambon sangat luar biasa. Kita saling berdampingan dan hidup rukun, saling saling berbagi gitu. Oke, itu saja pertanyaan dari saya. Pertanyaan-pertanyaan yang saya jelaskan dari teman-teman saya yang sering bertanya kepada saya. Dan jika teman-teman ingin bertanya lagi terkait orang timur, tulis di kolom komentar atau request. Nanti saya akan buat video berikutnya. Oke teman-teman, jika teman-teman suka dengan video ini atau masih penasaran, maka tulis di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe, comment, and like. Karena subscribe, comment, like dari kalian membuat saya terus berkarya menjadi orang timur. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.